Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku yang berbahagia, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang sejarah perkembangan Islam, strategi dan kebijakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah, nama Abu Bakar ialah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti nama beliau menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun, orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk agama Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar artinya dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq yang dikarenakan ia membenarkan kisah Isra Mi'raj ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi. Beliau lahir di Mekah tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tak terpisahkan baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan persahabatan keduanya bertambah erat ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Biarpun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan telah melekat pada Abu Bakar sejak kecil. Lembut dalam bertutur kata dan sopan dalam bertindak merupakan beberapa sifat bawaannya. Ia juga perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Selain itu, Abu Bakar dikenal cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawannya. Demi membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah, Abu Bakar tak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu kisah terkenal yang menyebarkan kedermawanannya tentu saja ketika ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Lewat perantara Abu Bakar, Allah memberi pertolongan kepada hambanya yang teguh imannya. Melalui perantara Abu Bakar pula, banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Jarrah. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar tinggal di Suns, daerah di pinggiran kota Madinah. Di kota tersebut, Abu Bakar dipersaudarakan dengan seorang dari suku Khazraj yang bernama Kharijah bin Zaid dari Bani Harithah. Di rumah Kharijah tersebut, Abu Bakar tinggal. Hubungan kedua orang ini bertambah erat ketika Abu Bakar menikahi anak Kharijah bernama Habibah. Di Madinah, Abu Bakar beralih profesi dari pedagang kain menjadi petani. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin dihadapkan suatu problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan ganti sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya Rasul tersebut menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap kehilangan beliau, baik sebagai pemimpin, sahabat, maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai. Di tengah kekosongan kepemimpinan tersebut, ada golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan golongan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin oleh sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tokoh terkemuka suku Khazraj. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, ia menyatakan bahwa kaum Ansarlah yang pantas memimpin kaum muslimin.
Ia mengemukakan demikian sambil berargumen bahwa golongan Ansarlah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat Muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Ansar tersebut, maka segera menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang Muhajirin datang di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansar nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Karena pada saat tersebut para tokoh Muhajirin juga datang, maka mereka juga diajak untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas, membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansar bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Dengan usulan Abu Bakar, golongan Ansar tidak dapat membantah usulannya. Kaum Ansar menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya dari Mekah mengajak masuk Islam. Bukankah di antara mereka saling terlibat perang saudara yang berlarut-larut? Dan dari sisi kualitas, tentu saja para sahabat Muhajirin adalah manusia-manusia terbaik yang pantas menggantikan kedudukan Nabi dan menjadi khalifah untuk pemimpin kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar menunjuk 2 orang Muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Demikian kata Abu Bakar kepada kaum Ansar sembari menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun sebelum kaum Ansar merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya, dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengacungkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah, dan akhirnya diikuti kaum Ansar untuk membaiat Abu Bakar kecuali Sa'ad bin Ubadah. Esok harinya baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat muslimin di Madinah, dan dalam pembaiatannya tersebut Abu Bakar berpidato sebagai berikut: "Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya." Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau mempunyai beberapa kebijakan dan strategi dalam memimpin negara, yang antara lain yaitu pada saat perang Riddah atau memberantas kaum yang murtad. Yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran, dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Perang Riddah ialah perang melawan kemurtadan yang dilakukan oleh sekelompok pemberontak yang keluar dari Islam dan tidak mau membayar zakat. Dalam perang ini, Abu Bakar juga memerangi nabi palsu yang diantaranya yaitu ada Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran. Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran gugur.
Akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab ataukah menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun, Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran itu sendiri. Akhirnya, Abu Bakar menugaskan Sa'id bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Sa'id ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Sa'id bin Sabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah atau futuhat. Keberhasilan dalam perang Riddah ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun ancaman dari luar semakin bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu yang pertama Zaid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya, yang ketiga Amr bin As ditugaskan di Palestina, dan yang keempat Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Begitulah perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang meluas hingga ke daerah Syria. Beliau juga berhasil memerangi kaum murtad dan berhasil mengumpulkan mushaf Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sa'id bin Sabit. Perjuangan beliau selama 2 tahun menjabat sebagai khalifah sangat mempengaruhi perkembangan Islam selanjutnya. Sebagai kaum muslimin harus meneladani kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kedermawannya serta lemah lembutnya dalam kepemimpinannya harus menjadi contoh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.